mengalami itu. Soalnya menurut saya memang Indonesia masuk ke yang namanya jebakan benteng demokrasi. Ya. Dulu ketika di zaman Orde Baru kita gelisah setengah mati nggak ada demokrasi segala macam kan. Dan ketika kita masuk di alam demokrasi semua bebas dan boleh-boleh. Tapi kita tidak siap dengan itu ternyata kan. Kita sama-sama pakai topi ini, Ari S. Batubara. Beberapa tahun yang lalu kita sering kami berbicara tadi saya bilang pakai topi itu supaya kepala kita ada dari yang panas, matahari yang panas. Ya, Semakin panas semakin panas dan atas semakin panas. Ya, terakhir saya ikutin ya Anda tahu keramaian di tim ketika musyawarah masyarakat kesenian Jakarta, sebuah forum yang musyawarah seniman-seniman ya. Ya sebetulnya bukan, itu kan musyawarah yang diselenggarakan untuk membicarakan persoalan kesenian di Jakarta oleh para seniman. Bukan hanya seniman. Nah, ini harus namanya musyawarah kesenian, pegiat kesenian sebetulnya. Pegiat kesenian. Di situ ada seniman, ada kritikus, ada wartawan, isinya gitu loh. Ada akademisi, ada peneliti, seperti itu mesti lengkap. Ya, dan ada sempat ganti protes dan semacam itulah. Kalau seniman kan biasa cek-cekan. Begitu. Tapi Anda itu juga sekarang menjadi ketua masyarakat kesenian Jakarta. Iya, masyarakat kesenian Jakarta itu organisasi. Ya. Singkatannya MKJ. Yang waktu dibentuknya melalui musyawarah masyarakat kesenian Jakarta. Jadi ketuanya kan. Jadi musyawarah. Jadi sebetulnya ide pembentukan masyarakat kesenian Jakarta itu sudah lama. Itu sudah dari awal tahun 2000-an lah ya, ketika tim itu dibongkar ya. Nah, organisasi ini sebetulnya didirikan untuk membangun kesadaran dan menegakkan kembali ekosistem berkesenian yang benar gitu loh. Kesenian yang betul-betul memang memberikan ruang manfaat bagi para pegiat kesenian yang belakangan ini kan sebetulnya rusak. Ya semacam organisasi sivil sosialnya kesenian Pak. Iya, semacam itu. Jadi ya tapi tidak mudah ternyata sekarang itu berorganisasi. Nah, apa yang Anda rasakan? Mungkin pun para seniman untuk tujuan seperti tadi. Sekarang yang Anda rasakan apa ini? Karena gini, kenapa saya tanya itu? Karena sekarang kita menghadapi satu perubahan suasana gitu ya, termasuk kalau kita ngomong kesenian di Jakarta kan tim pusatnya ada revitalisasi, ada yang nggak setuju, ada yang setuju pengelolaan di bawah ini, kemarin UPT dan sebagainya. Tetapi sebelum ngomong-ngomong yang itu, ini tadi tidak gampang membangun sebuah organisasi kesenian dan isinya para seniman, gitu ya? Ya. Ceritakan gimana? Enggak begitu. Saya merasa pragmatisme yang makin kuat. Jadi orang selalu sudah bertanya manfaatnya apa? Tentu harus ada manfaatnya ya. Tapi apa gunanya? Apa manfaatnya untuk kita? Dan yang disebut manfaat itu pragmatis. Ya. Manfaat pragmatis itu kemudian lebih kita sebutkan lagi. Terus. Urusannya ekonomi. Ya. Urusannya ekonomi, dampak ekonomisnya apa? Gitu. Kalau misalnya begini, oke, ini setiap anggota ini nanti akan dikasih uang transport ke sekian, itu banyak yang terlibat itu. Ya, tetapi kalau kita bilang mari kita bangun dulu ini begini, artinya idealis, yang hal-hal idealis sudah makin berlaku. Sulit ya, itu sulit Anda terapkan sementara tujuan Anda mendirikan organisasi ini kan idealis adalah idealisme. Meskipun pada akhirnya kan ya kita akan mencari manfaat ekonomi. Ya, atau memang sekarang pendekatan ke perjuangan kesenian, kita fokus perjuangan kesenian, barangkali sudah tidak masanya melalui semacam organisasi semacam itu menurut Anda. Begini,
di satu sisi mungkin ya, di satu sisi mungkin ya. Tapi kan sebetulnya kan kepentingan apa namanya itu kepentingan perhimpun itu adalah apa namanya ya kalau kita bekerja sendiri-sendiri ya pasti nggak maksimal kan. Ya. Satu. Lalu yang kedua kan kalau kita bekerja sendiri-sendiri juga kemudian nanti akan lebih menonjol kepentingan pribadinya Ya. itu. Tetapi lagi-lagi tadi ya pragmatismenya yang makin tinggi. Jadi ya lalu yang kedua ini mungkin agak kasar sedikit. Saya sih merasa ya ada degradasi dalam kualitas sumber daya manusia kita. Ya bisa jadi pada akhirnya pragmatisme itu bukan karena kan gini, seniman itu kan seringkali dikenal sebagai egoistik gitu ya. Ketika dia tetap idealistik sebagai seniman kan pragmatisme adalah alat perjuangan untuk lebih cepat gitu ya, karena menghimpun susah. Tapi kalau pragmatisme itu didasarkan pada kepentingan pribadi yang bukan kepentingan kesenian secara umum memang repot kan gitu. Nah ditambah lagi Anda punya sinyalemen kayaknya sekarang memang kualitas manusianya mengalami degradasi. Iya. Anda merasakan itu? Saya merasakan itu. Sangat merasakan. Saya contohnya sederhana ya. Coba bandingkan ya. Ketika Teguh Karya mendirikan teater populer. Masih muda sama dengan siapanya apa Sakop terakhir itu kalau nggak salah umur 19 tahun gitu ya. Sekarang ada nggak orang umur 19 tahun bikin film seperti yang ada? Ya. Atau para baternya seperti ini dulu dalam usia segini seorang Nasrul Sani mau menciptakan konsep-konsep begini memegang jabatan misalnya Dewan Film, ya. Sekarang seorang dengan usia segini memegang jabatan setingkat yang berfungsi seperti Dewan Film tapi kemampuannya itu dia. Jadi contoh yang sederhana ini. Sekarang waktu kita nonton nih di tim pertunjukan teater koma. Itu pentas ulang. Saya bilang begini kepada salah seorang teman yang sama saya, ketika naskah ini pertama kali ditampilkan, dipentaskan ya sekitar 30 tahun yang lalu dan usia Nano itu ya 10 kan ya sebelah itu yang main itu sekarang yang dulu diperankan oleh anak itu mungkin memang bukan hanya manusia paku aja sekarang kualitasnya menurun. Nah itu dia sendok itu menurun sekarang. Jadi enggak saya bilang begini coba bandingkan ya dia di usia segini memainkan itu mana lebih bagus. Kita sama-sama nonton dulu ketika pertama Nano main dari yang lebih bagus usianya lebih atau begini lah ada contoh yang lain. Anda tahu naskah Sumur Tanpa Dasar ada di situ? Naskah itu ditulis oleh Haripin dalam usia 19 tahun. Nah, saya bilang, sekarang siapa? Umur segitu melahirkan ada nggak? Saya bilang gitu. Siapa para penulis naskah sutradara besar di sekarang ini? Nggak ada. Saya bilang itu dia. Kenapa? Masalahnya apa? Kenapa? Jadi itu menurut saya ada mungkin akan ada begini Rik. Orang ada zaman ada orangnya, orang ada zamannya, atau barangkali itu konsekuensi dari sebuah zaman. Artinya gini, maksud saya generasi sekarang mungkin kelebihannya tidak di bidang pemikiran, karya seperti itu, kedalaman seperti itu, tapi lebih pada kemampuannya bergadget, bermilenial, berdigital, enggak barangkali ini atau semacam itu. Ya itu kan begini. Oke. Kita coba ikutin itu namanya tapi di negara lain nggak begitu gitu ya melahirkan pemikir-pemikir kan iya coba lihat sekarang nih nggak usah jauh-jauh kita ke Singapura aja Malaysia aja itu atau agak jauh sedikit Cina lah udah muda ya. Coba ya, tapi kan tadi kaitannya dengan sastra misalnya ya, parameternya kan itu sastra, film, teater gitu ya. Ini kan
karya-karya yang banyak didasari oleh literasi, ya kan? Dan sekarang memang trennya tidak literal, trennya adalah audiovisual, referensi orang. Nah, apakah ini bagian dari konsekuensi kita mengalami zaman yang disebut audiovisual digital? Mungkin Indonesia aja kayak gitu ya. Pak, lihat Korea nih. Meskipun lebih dasar tahu kode digital apa dunia digital Korea, literasinya untuk bagus Korea. Bagus ya. Dia masih bisa bikin, coba lihat film-filmnya. Hah? Ya. Film-film Korea itu kan nggak buruk-buruk. Jadi kalau taruhlah Anda benar ya bahwa terjadi degradasi atau pemerosotan kualitas manusia Indonesia, kalau lebih tidak tajam lagi kira-kira kemerosotan pola berpikir manusia Indonesia gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Saat kemajuan berlangsung global ya, Korea dengan sini, Amerika dengan sini tuh tingkat kemajuan teknologi ini merata lah. Iya. Ya, kenapa bisa terjadi? Soalnya menurut saya memang Indonesia masuk ke yang namanya jebakan benteng demokrasi itu. Ya. Dulu ketika di zaman Orde Baru kita gelisah setengah mati nggak ada demokrasi segala macam kan. Dan ketika kita masuk di alam demokrasi itu semua bebas nggak boleh. Tapi kita tidak siap dengan itu ternyata kan. Kesempatan yang kebebasan yang justru yang terbuka itu malah akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin juga yang tidak seperti cita-cita. Melahirkan kebodohan justru. Itu celakanya. Anda lebih suka ekstrim lah. Maka tadi sudah saya ingatkan, topi ini fungsinya untuk mendinginkan. Saya nyoba menelusuri perlahan-lahan ini. Meskipun begini juga, meskipun bisa di sisi lain kan memang salah satu warisan Orde Baru itu saya tidak ingin menyalahkan itu. Kan memang buruk ya pendidikan kita itu salah satu itu yang diwariskan Orde Baru kan tidak membuat kita cerdas, membuat kita pintar-pintar tapi cerdas tidak. Tapi bukankah demokrasi itu memang bukan memilih yang baik, tetapi memilih yang suara banyak? Sehingga kalau saya ya memang tidak sangat berharap dari demokrasi ketika kesenjangan pendidikan, kesenjangan pengetahuan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan kesadaran hukum dan sebagainya tidak imbang merata. Ya karena itu demokrasi harus dimodifikasi, tidak boleh demokrasi tidak menyesuaikan konteks sosialnya. Tapi Anda nggak sampai bilang nggak setuju demokrasi gitu. Karena ini demokrasi ini sistemnya diagung-agungkan loh hari ini. Iya, kita setuju demokrasi. Siapa pun setuju demokrasi. Enggak siapapun. Begini. Tetapi demokrasi harus tidak dilaksanakan. Artinya begini, dilaksanakan dulu konteksnya. Nilai-nilai dasar demokrasi itu kan sama dimanapun itu. Tetapi demokrasi di Prancis, demokrasi di Amerika, demokrasi di Jerman, demokrasi di Inggris sama bos. Ya, ujungnya tetap memilih yang terbaik ya, yang terbaik. Iya. Dengan cara yang banyak, gitu loh. Bukan memilih yang buruk dengan suara terbanyak. Ya. Itu yang tidak terjadi di kita. Atau memilih suara terbanyak tanpa menghiraukan apakah ini baik atau buruk. Iya. Sehingga baik dan buruk direkayasa oleh kekuatan tersendiri. Yang penting suaranya banyak kan. Begini, mestinya demokrasi itu mempertemukan self election dengan selection. Istilah Indonesia menyadari itu bagaimana election dipertemukan, dikombin dengan seleksi. Jadi tetap ada seleksi, tetap ada dilakukan election. Saya setuju itu. Karena gini, saya punya ilustrasi begini, agak sedikit panjang. Jadi dulu di daerah saya itu ada sebuah kawasan kosong zaman lokalisasi plato dulu, ya. Lalu seluruh plato di kawasan kabupaten itu ditaruhlah di lokasi yang kosong. Sekian tahun berkembang biaklah itu punya anak dan sebenarnya sebagai pusat organisasi. Nah, saat ketika di desa itu berlangsunglah pemilihan lurah. Tahu nggak? Yang terpilih adalah yang membela keberlanjutan dari tempat maksiat itu. Yang berkampanye bahwa moral apa dan sebagainya itu nggak terpilih. Nah, ini contoh demokrasi yang liberal tadi. Ya, itu demokrasi yang semata-mata berdasarkan pada eleksi.
Makanya tadi saya bilang setuju karena harus menggabungkan selection dan digabungkan kan seleksi dengan eleksi. Jadi seleksi dan eleksi itu harus berbarengan.